Universitas Gadjah Putih tahun akademik 2018-2019. Rektor Universitas Gadjah Putih membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama lulusan sarjana serta 1 Universitas Gadjah Putih yang berhak diwisuda pada tanggal 26 Januari 2019 tahun akademik 2018-2019 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, dari lulusan tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 124 orang, perempuan 71 orang yang tersebar di 4 fakultas dan 9 program studi. Ketiga, kepada para lulusan tersebut pada poin pertama di atas diberikan ijazah sesuai dengan program studinya. Keempat, para lulusan tersebut diberikan hak untuk menggunakan gelar dan sebutan akademiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Blangkabangka pada tanggal 26 Januari 2019, Rektor Dr. Andes Amiruddin, Magister Manajemen. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada 1. Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 13 Aceh di Banda Aceh. 2. Ketua Umum Yayasan Gadjah Putih di Takengon. 3. Para dekan fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Putih. 4. Pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan untuk dapat hadir dalam acara rapat senat terbuka Universitas 19 Aceh, Bapak Profesor Dr. Faisal Arani yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Banda Aceh, yang terhormat Ketua Umum Gadjah Putih, Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun jumlah mahasiswa yang wisuda pada periode ini terdiri berjumlah 11 orang dari Fakultas Teknik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, ucapan terima kasih saya kepada teman-teman dalam pelaksanaan ini. Mungkin hal-hal teknis yang dilakukan. Pidato Rektor Universitas Gadjah Putih disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Amiruddin, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak PLT Bupati Kabupaten Banda yang mewakili, yang kami hormati Bapak Insinyur Tangguh selaku anggota DPR
yang kami hormati Bapak Ketua L2 Wilayah 13 Aceh, Bapak Profesor Persara SHMU yang sudah bersama kita, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Gajah Putih, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah atau yang mewakili, Bapak Kajari, Bapak Kejaksa, yang saya muliakan Bapak Kapolsek Bekasi yang punya wilayah Universitas Gajah Putih. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Ketua Senat yang berbahagia, pada orang tua Bali yang saya banggakan, pada hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan bagi para wisudawan atau wisudawati, di mana di dalam menempuh jenjang pendidikan mulai dari awal hingga akhirnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Universitas Gajah Putih. Sebelumnya saya mohon maaf, Gajah selama ini sedang berusaha, tetapi hari ini Gajah itu sudah nyaman, saya kira. Kenapa saya katakan begitu? Habitatnya mungkin sudah harus ditebak. Hari ini Gajah itu mulai melalai dan bergerak berkat dukungan kita semua bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Universitas Gajah Putih telah lama berkiprah di Kabupaten Aceh Tengah. Sejak 1908 itu Universitas Gajah Putih kebetulan kami ini mundur dan hujan. Jadi dengan demikian harapan kami sekali lagi selamat kepada wisuda-wisudawati. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian sambutan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatan wa salam ala rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Yang kami hormati saudara Bupati Gajah, Bupati yang saya hormati saudara Kader Aceh Tengah, yang saya hormati saudara Dandim Aceh Tengah, saya hormati saudara Bapak Negeri. Persaingan yang datang ke depan tidaklah mudah dan maka cenderung lebih ketat. Salah satu tantangan berat adalah semakin ketatnya persaingan untuk menembus dunia kerja. Ketersediaan lapangan kerja dari tahun ke tahun selalu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usia kerja atau usia produktif. Era globalisasi merupakan arena kompetisi antar bangsa, di mana setiap bangsa dituntut memiliki SDM berkualitas agar punya daya saing yang tinggi. Bangsa yang tidak memiliki daya saing akan terpelanting dan tersingkir dari dunia internasional. Bukan cerita baru jika saat ini banyak sarjana yang makmur. Satu contoh kecil, untuk tes menjadi ASN saat ini sudah dilakukan sistem computerized test. Inilah saudara, mari kita bersama membangun Aceh Tengah ini. Mari kita bersama memajukan Universitas Gajah Putih. Dalam waktu dekat
Kami juga akan berangkat ke Jakarta karena sudah ada peluang untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan khusus karena sisi bukan hanya betul-betul nanti dengan Presiden, tetapi untuk membicarakan Gajah Putih ini secara khusus kami sudah diterima dan akan membicarakan masalah lainnya yang berhubungan dengan terutama dengan lingkungan dan masalah hutan Aceh. Sekiranya demikian, sekali-kali kami mengucapkan selamat dan ini dengan harapan agar keluarga besar Universitas Gajah Putih senantiasa menemukan potensi perkuliahan untuk meningkatkan kualitas para lulusan. Kami yakin dan percaya bila semua sivitas akademik bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka Universitas Gajah Putih dapat menjadi institusi pendidikan yang diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua dan Anggota Senat Universitas Gajah Putih, Bupati Aceh Tengah, Bupati Benar Meriah dan mewakili anggota DPR. Kejujuran yang paling penting adalah kejujuran dan tanggung jawab. Seorang sarjana harus punya karakter, tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Ada universitas kalau nyontek di DO, ketahuan nyontek itu di DO, bukan diperingatkan di DO, dikeluarkan. Mahasiswa begitu ke kampus, dia tidak main-main lagi. Dia belajar skill, belajar kemudian dilepas ke dalam masyarakat. Nah, orang tua, ada universitas orang tua ketika dia masuk lokal, anaknya masuk ke lokal, dia tidak perlu kontrol, dihubungkan dengan Android HP-nya. Anaknya sudah di kelas, begitu dia masuk kelas langsung diberitahu dia sudah di kelas. Semuanya pakai teknologi. Dan kalau kita tidak memperbaiki, terutama UGP, bukan hanya UGP, semua universitas, kita khawatir ke depan kita harus anak-anak kita itu tidak lagi mendaftar di kita. Dia daftar di universitas tertentu di Jakarta atau di mana, bisa di Singapura dan semana di luar negeri, dengan tidak ikut kelas, tidak sekolah, melalui IT semua. Nah, ini sedang dikembangkan. Jadi tidak heran nanti ada sarjana di Agenor tapi lulusannya Harvard. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak merespon perubahan itu, kita tutup. Semua PTN, PTS itu tutup. Karena teknologi, Bapak Ibu, teknologi adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan akademik. Teknologi berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi memaksa kita merubah perilaku manusia. Terpaksa kita berubah. Kalau Bapak Ibu
dulu kalau ada orang nikah kawin, Bapak datang kalau diundang pakai handphone atau pakai telepon atau dipesan sama teman, pasti kita tidak mau. Sekarang kita diundang berpesta pakai WA. 10 tahun yang lalu ucapan selamat Idul Fitri dan kirim kartu. Sekarang itu lenyap, dalam waktu sekejap lenyap, tidak ada lagi kartu ucapan selamat kartu lebaran. Dulu mungkin 15-10 tahun yang lalu, kalau mau lebaran bulan puasa itu kan penuh antri untuk ngantar kartu lebaran. Sekarang tidak ada, kosong. Bahkan kantor pos harus inovasi, tidak ada lagi angka surat. Maka kami juga mengucapkan selamat atas bantuan dan kerjasama dengan UBP selama ini sehingga pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Kami dari wakil dari pemerintah Indonesia TV sekali lagi menginginkan kerjasama semua pihak yang ada di Aceh Tengah dan sekitar untuk bisa mengembangkan universitas ini dengan baik ke depan. Dan ini harapan dari masyarakat yang ada di sini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salinan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1247 garing KPT garing 1 garing 2018 tentang izin pembukaan program studi pengelolaan perkebunan kopi program sarjana terapan pada Universitas Gajah Putih di Kabupaten Aceh Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Gajah Putih Takeno. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang izin pembukaan program studi pengelolaan perkebunan kopi program sarjana terapan pada Universitas Gajah Putih di Kabupaten Aceh Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Gajah Putih Takeno. Kesatu, memberikan izin pembukaan program studi pengelolaan perkebunan kopi program sarjana terapan pada Universitas Gajah Putih di Kabupaten Aceh Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Gajah Putih di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Akta nomor 87 tanggal 28 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Sendri Nafis Marisa SH dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 116 AH 0104 tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta nomor 49 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sendri Nafis Marisa SH dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 000054 AH 0105 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017.
Kalian tuh bener meriah kan ya.